Pancasila pada hakikatnya merupakan jalan pikiran dan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai cerminan kepribadian bangsa, sejak dulu hingga saat ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Berbagai upaya dilakukan demi memaknai Hari Kesaktian Pancasila, salah satunya dengan menunjukkan sikap cinta tanah air, dalam artian wujud dari kepedulian terhadap dunia pendidikan. Tatkala dunia pendidikan kita mengalami keterpurukan, akibat dari merebaknya wabah pandemi COVID-19, tak hanya di kota-kota besar, begitu juga di daerah. Seperti halnya di Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Desa Tebing Tinggi, beberapa anak muda yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Panyabungan Timur, melakukan terobosan dengan melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka, dampak dari diliburkannya seluruh sekolah negeri pada saat itu. Misalnya ini, soal nomor 4. Kakak bikin soalnya 625 ditambah 13. Nah, ayo siapa yang maju? Bagus. Pada video kali ini, kita tampilkan kepedulian dari Ikatan Mahasiswa Panyabungan Timur, dalam melaksanakan proses belajar mengajar, wujud nyata dari cinta tanah air dan sebagai pahlawan pendidikan di masa pandemi. 9.000 meter. Pahlawan ialah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam hal membela kebenaran, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sebagai mahasiswa di Panyabungan Timur, untuk peduli terhadap pendidikan di masa pandemi adalah ketika kami hadir ataupun terjun ke masyarakat, prihatin melihat mirisnya moral dan akhlak siswa-siswa yang tidak menjalankan aktivitas ataupun proses pendidikan. Adapun cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan sikap kesetiaan, kepedulian, juga penghargaan terhadap bangsa, seperti sikap terhadap bahasa, lingkungan, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, juga politik bangsa. Itulah mengapa Pancasila punya ikatan kuat dengan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak boleh diubah oleh pihak manapun, dan tak bisa diganti dengan paham apapun. Dengan perjuangan para pahlawan terdahulu, kita sekarang bisa melakukan segala aktivitas dengan baik, dengan menikmati kemerdekaan. Tetapi harus diingat juga, bahwa kita tidak cuma menikmati, akan tetapi kita juga harus mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang kita mampu dan miliki. Di PPU DKI maka terbentuklah sebuah organisasi beberapa orang yang dikatakan dengan panitia sambilan. Panitia sambilan ini mereka berusaha untuk membentuk beberapa hal yang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Impati adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Panyabungan Timur. Pastinya ketika kami menghadirkan peduli pendidikan ini mempunyai tujuan yang ingin memberikan kritik terhadap pemerintah yang selama ini sudah kita lihat bahwasanya pemerintah kurang peduli terhadap pendidikan. Karena ketika kami diskusi, beberapa kawan-kawan menjelaskan bahwasanya perlu partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, termasuknya adik-adik siswa adalah salah satu nanti yang akan bertanggung jawab untuk kemajuan daerah khususnya Panyabungan Timur. Maka dari situlah kami
mengadakan proses pembelajaran. Tapi anak Indonesia nah hadir di BPPKI arung 3 anak. 60 anak. Jadi persiapan. Kendala di proses pembelajaran pastinya terkadang di SDM kami, yaitu tenaga pendidik. Kadang-kadang kawan-kawan mempunyai kesibukan-kesibukan lain, yaitu kuliah secara daring atau mungkin ada kesibukan-kesibukan rumah atau pekerjaan. Dan juga ada termasuk kendala di proses pembelajaran, bisa dikatakan dia seperti meja belajar yang kadang-kadang siswa susah untuk menulis. Dan juga termasuk di alat tulis, bisa di spidol ataupun papan tulis yang mungkin kami sebagai siswa-siswa, mahasiswa-mahasiswa yang masih ditanggung orang tua hanya sebatas dengan seadanya yang bisa kami sumbangkan untuk membeli alat-alat tulis. Kami rindu sekolah, memakai seragam sekolah dan belajar aktif. Harapan pastinya kepada pemerintah khususnya agar tidak lupa mengenai tentang pendidikan, sangat penting untuk membangun suatu negara ataupun bangsa. Jadi mohon kepada pemerintah agar peduli atau mencari jalan alternatif ataupun solusi mengenai tentang ketertinggalan pendidikan di masa pandemi ini. Apa yang kami lakukan ini menjadi salah satu bentuk kritik kami terhadap pemerintah, karena untuk masyarakat kalangan menengah ke atas pastinya bisa untuk membiayai guru untuk les anak-anak, tapi prihatinnya kami ketika memang masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu untuk mengajari anak-anak mereka karena dengan kesibukan-kesibukan untuk melangsungkan hidup, juga tidak bisa untuk menggaji guru untuk anak les mereka karena kesulitan biaya.